Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 12 Bahasa, nomor absen 2. Di sini saya akan membawakan materi sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Perkembangan politik dan pemerintahan semasa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin, Dekret Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekret tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. DPR hasil pemilu pertama pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan ketersediaan bekerja untuk bekerja berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa alasan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal bentuk negara serikat dan hanya mengenal bentuk negara kesatuan sesuai dengan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal dualisme kepemimpinan atau dua pimpinan antara pimpinan pemerintah atau Perdana Menteri dan pimpinan negara atau Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 mencegah timbulnya liberalisme baik dalam politik maupun ekonomi dan juga mencegah timbulnya kediktatoran. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil. Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Pancasila sebagai filsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar negara. Bagaimana situasi politik setelah 5 Juli 1959? Situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan tindakan politik untuk membentuk alat-alat negara sebagaimana diamanatkan dalam Pres UUD 1945. Selain itu, Presiden Soekarno mulai mencetuskan demokrasi terpimpin. Pembentukan alat-alat negara yang pertama, pembentukan Kabinet Kerja dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 mulai tanggal 10 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan. Kemudian dibentuk kabinet baru. Dalam kabinet ini Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sementara itu Juanda ditunjuk sebagai Menteri pertama. Kabinet baru ini diberi nama Kabinet Karya. Program Kabinet Kerja ada 3, yaitu keamanan negeri, pembebasan Irian Jaya, dan sandang dan juga pangan. Yang kedua, pembentukan MPRS. Dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditegaskan bahwa pembentukan MPRS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anggota MPRS terdiri dari anggota-anggota DPR yang ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Oleh karena itu, pembentukan majelis merupakan pemenuhan dekret tersebut. MPRS merupakan pengganti Dewan Konstituante yang telah dibubarkan. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Anggota MPRS harus memenuhi syarat antara lain setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju dengan manifesto politik keanggotaan MPRS menurut Penpres nomor 2 tahun 1959. Kemudian pembahasan materi yang kedua yaitu tentang pembebasan Irian Barat. Kekayaan alam yang berlimpah di daerah Indonesia Timur menjadi daya tarik bagi Belanda untuk menguasainya. Diperlukan perjuangan yang tidak mudah untuk menarik Irian Barat atau Papua Barat untuk bergabung menjadi bagian Kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebelum nama Papua atau Irian Barat dikenal, ada banyak nama yang diberikan, salah satunya Kerajaan Majapahit yang menyebut dengan 2 nama, yaitu Wanit dan juga Strap. Sedangkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah ini dikenal dengan New Guinea Belanda atau Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua.
Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Yang pertama, perjuangan diplomasi. Salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahnya konflik bersenjata di antara kedua belah pihak adalah melalui jalan diplomasi, di mana sesuai dengan isi kesepakatan dalam konferensi meja bundar, sebenarnya telah dinyatakan bahwa kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan wilayah Irian Barat kepada Indonesia pada akhir 1950 dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan mulus karena Belanda nampaknya tidak mematuhi isi perjanjian konferensi meja bundar tersebut. Sehingga bangsa Indonesia berusaha keras merebut Irian Barat dari Belanda dengan jalan membawa permasalahan ini ke Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Persoalan Irian Barat ini berulang kali dimasukkan ke dalam agenda sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif. Hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut, di mana tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Perjuangan melalui ekonomi dan juga politik. Di samping itu, jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat lewat bidang ekonomi, di mana bentuk konfrontasi yang dilakukan di antara lain nasionalisasi The Javanese Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia, melarang peredaran terbitan bahasa Belanda, memogokkan buruh pada perusahaan Belanda, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan, dan nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Sedangkan lewat jalan politik, pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan mengesahkan penguasaan atas Irian Barat. Maka 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soaciu. Perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Perjuangan dengan jalan diplomasi, politik maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata. Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata ini guna penyelesaian konflik Indonesia Belanda, antara lain Operasi Trikora, Operasi Komando Mandala, Operasi Benteng di Kaima Fakfak, Operasi Serigala Temibuan, dan juga Sorong, Operasi Naga di Maroke, dan juga Kaima. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Negara Indonesia memang dikategorikan negara yang baru merdeka. Kemerdekaan tersebut dilandasi oleh kehidupannya yang masih terbelakang. Hal tersebut dikarenakan proses pengubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berlangsung dengan tersendat-sendat. Bahkan Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan sebagainya. Perkembangan ekonomi yang masih tersendat tersebut dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya gerakan separatis di daerah-daerah yang menyebabkan keamanan negara tidak menguntungkan, mengalami banyak pergantian kabinet, dan terlalu mengandalkan satu ekspor saja. Itulah ketiga materi yang dapat saya sampaikan pada pelajaran kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.